tahu tentang hal yang baik, tetapi sayang belum tentu melakukannya. Yang lebih parah lagi adalah ada orang yang menasehati bagaimana berbuat baik, bahkan menegur kesalahan orang lain, tetapi diri sendiri tidak melakukannya. Disitulah seorang dituntut untuk menjadi pribadi yang utuh, untuk menjadi pribadi yang integral. Orang yang memikirkan apa yang diyakininya dan mengatakan apa yang diyakininya, serta melakukan apa yang dikatakannya. Maka salah satu kebutuhan mendesak saat ini, dimanapun, di tengah keluarga, masyarakat, gereja, tempat kerja, adalah pribadi-pribadi utuh yang bisa menjadi teladan dan contoh hidup nyata, di mana perkataan dan perbuatannya itu nyambung. Apa yang tersimpan dalam hati sesuai dengan apa yang terungkap dalam kata-kata, melalui mulutnya, serta terlihat jelas dalam tingkah laku dan perbuatannya. Itulah orang yang mempunyai integritas, di mana ada kesesuaian antara identitasnya dengan aktivitasnya, antara apa yang diyakininya dengan apa yang dipikirkannya, antara apa yang dipikirkannya dengan apa yang dikatakannya, antara apa yang dikatakannya dengan apa yang dilakukan. Itulah Yohanes Pembaptis yang tampil mewartakan pertobatan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ia memperlihatkan sendiri bagaimana hidup dalam pertobatan, dalam jalan yang berkenan pada Tuhan. Ia mewartakan kedatangan Tuhan seraya memperlihatkan keyakinannya dalam kehidupan nyata. Maka orang pada zaman Yohanes ikut untuk bertobat, dibaptis, bagian dari pertobatan, bukan karena melihat mendengarkan pewartaan Yohanes saja, tetapi melihat bagaimana hidup Yohanes sendiri. Saudara-saudari yang kasih, saya pernah mendengar cerita dan membaca-baca juga. Konon Mahatma Gandhi itu tertarik pada ajaran Yesus. Ia membaca kitab suci, Injil. Ia prihatin dengan sistem kasta yang membeda-bedakan manusia. Ia tahu bahwa Yesus mengajarkan cinta kasih bagi siapapun tanpa pilih-pilih dan pilah-pilah. Maka pada suatu hari ia ingin pergi ke gereja. Ia masuk. Waktu memasuki gereja, ia berjalan ke depan. Ia dicegat oleh among tamu dan diminta duduk di belakang karena ia adalah berkulit hitam, seorang India yang dianggap tidak layak untuk duduk di bagian bangku depan gereja yang diperuntukkan bagi orang berkulit putih, orang Inggris. Saat itu ia segera berbalik. Bukan mencari tempat duduk di belakang, tetapi pergi keluar dan langsung pulang, serta bergumam dalam hati, walau saya percaya dan mengakui bahwa ajaran Yesus itu baik, tetapi rupanya ajaran yang baik itu tidak dipraktekkan oleh para pengikut Kristus, yang ternyata masih membeda-bedakan orang. Ada diskriminasi. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis mengundang siapapun tanpa pilih-pilih untuk bertobat, sebagaimana Allah menghendaki agar semua orang selamat. Ia mengajak umat untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan percaya dan percaya. Maka kita dengar dalam bacaan Injil hari ini bagaimana Yohanes mengajak untuk bertobat dan dibaptis. Kata dibaptis di zaman Yohanes
adalah baptisan untuk pertobatan, baptisan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan untuk mereka. Dalam arti katanya baptis itu adalah ditenggelamkan. Maka ada baptis ditenggelamkan, dibelungkan ke dalam air. Maka Yohanes mengajak dalam arti yang sesungguhnya orang ditenggelamkan pada kehidupan Allah. Pertobatan ini diwartakan oleh Yohanes dengan beri contoh bagaimana ia sendiri hidup tenggelam dalam kehidupan Allah. Dengan cara contoh hidup asketik, yaitu martaga, menahan diri dari keinginan-keinginan nafsu dan naluri. Dan juga dari hidup formatif yang membentuk dirinya sendiri dengan membentuk agar sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Agar sesuai dengan tuntutan menyambut kedatangan Yesus. Yohanes menyambut kedatangan Tuhan dengan kerendahan hati dan persiapan serius. Caranya apa? Melakukan metanoia, pertobatan. Apa yang disebut dengan pertobatan adalah pembalikan cara hidup dan cara berpikir. Dari berpikir yang semata-mata dikuasai oleh nafsu dan naluri manusiawi dengan menjadi kehidupan yang dihembusi oleh Roh Ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada masa Advent ini kita kembali tanda petik dibaptis menurut ala Yohanes, yaitu ditenggelamkan dalam kehidupan ilahi, melepaskan kehidupan duniawi. Jalan bagi orang lain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk sampai pada Tuhan. Bukan sebaliknya, jadi batu sandungan bagi orang untuk meninggalkan Tuhan, menjauhkan dari kehidupan agama. Dengan begitu jadi orang yang layak ketika kita mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita sendiri menjalankan pertobatan yang kita wartakan. Mari kita menjadi orang yang dipercaya oleh sesama, bahwa apa yang kita akui sungguh, apa yang kita imani sungguh kita laksanakan di dalam hidup. Mari kita menjadi orang yang dipercaya oleh sesama, tetapi lebih dari itu dipercaya oleh Tuhan, karena kita mengalami metanoia. Maka untuk metanoia diperlukan kerendahan hati serta persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan cara membersihkan diri dari berbagai dosa agar menjadi jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita persiapkan diri apa-apa yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan tuntutan bertemu dengan Tuhan, kita lengkapi dengan keutamaan-keutamaan yang pantas sehingga kita sesuai dengan harapan Tuhan. Persiapan ini butuh waktu yang lama, sepanjang hidup kita. Kemarin saya diminta untuk hadir di dalam acara Pukat Christmas Konser 2023 di Jakarta. Malam luar biasa, 19 lagu dinyanyikan dan dengan orkestra yang luar biasa dalam 2 jam. Kita melakukannya sangat mengagumkan. Tapi di balik peristiwa itu
Berapa lama persiapan yang mereka lakukan? Demikianlah, untuk mengalami damai sejahtera, sukacita, bertemu dengan Tuhan, kita butuh persiapan yang panjang, yang mantap. Menyingkirkan apa yang tidak pantas dan melengkapi dengan keutamaan-keutamaan apa yang diperlukan untuk bertemu dengan ibadah. Untuk perayaan Ekaristi 1 jam saja, seharusnya berapa jam yang harus kita persiapkan, berapa hari agar kita dapat bertemu dengan Tuhan. Maka kekotoran apa saja yang masih membuat kita tak layak menjadi bertemu dengan Tuhan dan tak pantas menjadi jalan bagi orang lain untuk mendekati Tuhan. Advent adalah masa untuk bebersih diri. Kita pantas menyambut pesta kelahiran Tuhan.